Halo, selamat malam, Mas, Mbak, Dik, Pak, Bu. Malam ini saya akan membuat konten tentang biola. Beberapa waktu yang lalu saya selalu nge-share atau buat konten tentang permainan piano dengan nada dasar D. Tapi kali ini saya akan membuat konten tentang biola. Mengapa biola? Karena bagi saya biola itu kalau bisa memainkan seperti sesuatu banget. Mengapa sesuatu banget? Karena tidak semua orang bisa memainkan alat musik yang satu ini. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa teman dan bahkan juga di Facebook, di tempat-tempat yang lain yang sudah terlanjur membeli biola hanya beberapa saat, beberapa waktu, 1 bulan, 2 bulan, biolanya dijual lagi. Mengapa? Ternyata bermain biola itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Ya memang benar, bermain biola itu memang tidak mudah. Butuh kesabaran, butuh kedisiplinan waktu dalam berlatih, dan jangan malu. Itu intinya itu dulu. Kalau memang namanya belajar itu memang dari permulaan itu bunyinya waktu menggesek yang pertama itu udah tidak karu-karuan, karena memang bisa mengganggu telinga yang mendengarkan. Tapi kalau kita putus asa, kita sudah istilahnya tidak mau melanjutkan dengan challenge tantangan seperti itu, ya sudah, akhirnya dijual lagi itu. Tapi kalau kita memang sudah punya niat harus bisa bermain, itu beda. Apapun tantangannya, risikonya, malunya, dan sebagainya itu harus ditanggung dan dihadapi. Bukan mundur, bukan dijual biolanya. Nah, ini saya punya biola. Ya. Biola ini biola tidak mahal. Ini biola masih di bawah 1 jutaan. Saya beli sekitar 7 tahun yang lalu. Mereknya mereknya apa ini? Apa itu mereknya? Lupa saya. Tapi ini biola import, bukan biola lokal. Jadi standar lah ya untuk bermain. Pada saat-saat pertama saya memainkan biola ini, ya 3 bulan, 5 bulan, bahkan sampai 1 tahun itu masih belum bisa bunyi dengan baik sama sekali. Tapi ketika ada seorang teman yang meminjam biola ini, ini harganya kalau tidak salah 800-850, dimainkan. Itu begitu memainkan sekitar setengah jam itu biola saya ini mau dibeli 1 juta. Ya jelas tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Padahal sudah untung 200.000 lah, katakan begitu. Nanti bisa membeli biola yang lebih mahal lagi. Bukan untung, masalahnya itu ada di senarnya. Senarnya ini masalahnya
satu ini harganya 150. Kalau 4 berarti udah 600. Kalau 600 ditambah 850 itu 14,5. Jadi kalau mau dibeli 1 juta ya jelas tidak boleh. Nah itu masalahnya, bukan masalah padi atau untung. Nggak untung sebenarnya, rugi banget. Nah saya belajar biola ini mulai dari pertama itu dari belajar di gereja. Saya belajar hanya sekitar 3 bulan karena saya tidak sanggup mengikuti, karena kemampuan saya itu, kemampuan bermusika saya itu autodidak. Jadi basic saya itu bukan murni dari institusi pendidikan seni musik, bukan, tapi autodidak. Saya punya beberapa alat musik itu ya, cakco, ada gitar, ada keyboard, ada apa lagi ya. Nah, dasar saya itu autodidak. Padahal waktu itu gurunya yang ngajari itu pakai buku Suzuki. Saya lebih grogi lagi. Suzuki bukan not angka, tapi not balok. Nah, semakin sulit perjuangan saya untuk memainkan biola ini. Rasa-rasanya mau mundur, karena memang bayangkan not angka saja belum tentu bisa, ini not balok dengan buku pedoman bermain biola Suzuki itu ada 3 jilid kalau tidak salah. Aku baru 1 jilid. Selama 3 bulan itu masih ada 2 lagu yang belum saya pelajari di buku Suzuki itu. Tapi dari sana yang pengen saya tahu itu sebenarnya bukan masalah belajar dengan menggunakan buku Suzuki, tapi saya itu ingin tahu letak do re mi fa sol la si do nya itu ada di mana gitu. Jadi bukan masalah bukan masalah bukunya atau cara mengajar, tidak, tapi saya ingin tahu do re mi fa sol la si do nya itu ada di mana, D nya itu posisinya di mana, C nya posisinya di mana, F nya di mana, dan seterusnya. Hanya itu saja sebenarnya yang ingin saya ketahui, karena saya punya basic bermain gitar. Jadi analoginya, logikanya, kalau saya tahu posisi do re mi fa sol la si do atau C D F G A B C nya biola ini, saya pasti bisa bermain ini tanpa guru. Jadi saya akan bermain autodidak. Ya benar, hanya itu yang saya ingin ketahui. Kalau seandainya saya ingin belajar secara matang, mengikuti kursus atau secara institusi pendidikan seni begitu, ya mungkin saya tidak bisa malah. Tapi karena saya bermain lepas, bermain bebas, jadi suka-suka saja. Jadi memainkan biolanya ini bebas, tidak bergantung dengan not balok dan not angka yang harus saya hadapi kalau seandainya saya melanjutkan di kursus atau aku harus manggil guru khusus untuk ngajari. Terlalu, malah justru bagi saya sangat tertekan, karena harus saklek, harus ada pakemnya begitu. Tapi karena saya belajar sendiri secara otodidak ya, jadi saya menemukan sendiri cara saya termudah ya, batu loncatan begitu. Bagaimana saya bisa memainkan ini
dengan lebih mudah tanpa harus dengan cara-cara yang apa ya, yang standar yang baku itu. Saya yakin yang standar yang baku itu lebih baik dari apa yang saya lakukan. Tapi kalau saya mengikuti cara yang standar dan baku itu, pasti saya akan mengalami banyak kesulitan. Sehingga yang perlu saya lakukan hanya satu, belajar cara mandiri. Jadi saya punya saya program gitu, saya jadwalkan selama 1 hari itu minimal 1 jam belajar bermain biola ini sendiri, juga tanpa YouTube, juga tanpa googling, tanpa apa-apa, karena saya sudah tahu posisinya ya, posisi do re mi fa sol la si do nya. Saya tinggal memainkan apa ya, istilah Jawa, melanyahkan ya, do re mi fa sol ini. Sekarang saya bisa memainkan posisi di beberapa nada dasar. Yang tidak saya bisa itu hanya di B saja. Ya, C A minor bisa, ya G E minor bisa, pakai A, pakai B minor, F pakai D minor, ya yang minornya begitu. E-nya yang pakai apa ya, berarti G minornya ya bisa gitu. Tapi kalau yang B saya belum nyoba. Mestinya tidak terlalu sulit juga, karena belum punya kesempatan saja, sehingga saya tidak mempelajari B. Tapi kalau seandainya suruh ngikuti main gitu ya, pelurut-pelurut gitu ya, pas juga, bisa juga ya. Nah begitu. Tapi saya ini tidak ingin memainkan karena ini jamnya sudah malam ya, jadi saya tidak akan memainkan supaya tetangga tidak merasa terganggu ya. Lalu yang kedua, biola ini waktu dipinjam teman itu, dia kesulitan memainkan biola ini. Saya ini setting sendiri semua. Ini ya, breadnya ini jadi aku potong gitu. Saya inikan sendiri, jaraknya juga dengan ininya. Jarak antara nextnya ini dengan senarnya ini dulu tinggi sekali. Nah terus sama temanku disarankan ini dikikis gitu, dipotong sedikit. Jadi ini sudah sudah tidak standar, tapi ini sudah tak geraji. Supaya apa? Supaya senarnya ini tidak terlalu tinggi dengan nextnya ini, sehingga menurut aku, sehingga ini tidak terlalu tinggi ya. Nah, bahasa Jawanya kalau ininya senarnya senar jelek itu beler itu di tangan, sakit sekali itu. Supaya bisa bunyi kita harus tekan betul-betul supaya bunyi nada yang keluar itu bisa jernih gitu. Nah untuk mengantisipasi atau untuk mengurangi sakit di jari-jari saya ini, maka empat ini ya, E, A, D, G ini tak geraji supaya jaraknya lebih dekat. Nah itu, ini senarnya memang bukan senar yang harga 25. Jadi memang ini memang lain daripada yang lain. Sebenarnya aku mau pengen beli biola lagi, tapi aku takutnya nanti malah tidak lebih bagus dari biola ini ya, takutnya itu. Mengapa? Karena ini kalau semakin kita bermain, kita pakai terus, maka ini biola akan terbentuk dengan sendirinya suaranya ya. Kayunya ini juga akan apa ya istilahnya, semakin kering gitu, jadi semakin berisi gitu ya.
Semakin kalau biola yang luar negeri yang untuk ngecek keasliannya aja bayar, itu lama aja. Tapi harganya ya jangan ditanya, nggak tahu tuh berapa dolar, mahal. Ini aja yang murah-murah, tapi saya yakin ini biola sudah bagus. Kalau kamu bandingkan dengan beli yang sepantaran dengan ini, kamu coba mainnya, pasti saya yakin ini lebih bagus karena ini sudah berusia 7 tahunan ya. Jadi dia lebih berisi, sudah terbentuk gitu suaranya. Ya, gitu. Saran saya, teman-teman kalau mau main biola jangan patah semangat. Baru bermain beberapa bulan sudah apa yang ngelokro, tidak mau, susah, seperti sesuatu yang tidak bisa dihadapi. Tidak, ini harus dipelajari dengan pelan-pelan. Guru yang baik itu ya pengalaman. Jadi semakin kamu semakin disiplin berlatih, kamu nanti akan tahu kekurangannya dan kelebihan kamu ya, termasuk nanti vibranya gimana, ini nurut itu ya gimana. Aku juga belum mahir amat, tapi sudah bisa lah. Asalkan aku tahu lagunya, aku pasti bisa memainkan dengan biola ini. Asalkan aku tahu lagunya, apapun itu, mau lagu barat, mau lagu daerah, mau lagu apa gitu. Nah itu. Jadi saran saya teman-teman, jangan patah semangat, jangan putus asa. Belajar biola itu tidak bisa 1 bulan 2 bulan, terus. Nah kalau kamu nanti bisa, itu menjadi sesuatu banget, karena tidak semua orang bisa memainkan biola. Nah itu yang perlu diingat, ada rasa kebanggaan tersendiri kalau kita bisa bermain biola. Oke, semoga apa yang aku sampaikan ini bisa memotivasi dan menginspirasi kamu untuk mau bermain biola ya. Kalau aku bilang 1 hari makan 2-3 kali, maka biola ini tiap hari harus dipegang. Tidak hanya dipegang, dimainkan paling tidak 1 jam. Jadi seperti orang makan, suatu keharusan supaya fisiknya sehat. Begitu juga ini biola, harus dimainkan 1 hari minimal 1 jam. Terus kalau malu ya main di rumah di mana sing agak sembunyi itu ya. Ininya nanti kalau takut jatuh ya di tempat tidur, di atas tempat tidur, jadinya enggak jatuh ya. Ini aku enggak pakai alat bantu itu enggak, tapi ini 4/4 biolanya. Oke, begitu aja, saya tidak akan memperpanjang waktu untuk bercerita tentang biola ini. Saya sarankan sekali lagi, jangan mundur untuk bermain biola. Selamat malam.